أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري، سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم، وإلى روح سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح الإمام محمد بن إدريس محمد بن إسماعيل البخاري، والشيخ مسلم بن حجاج القشيري، وإلى روح سيد الشيخ أبي زكريا بن شرف النووي، ولرسول الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري، والشيخ الحاج محمد كشف الأنوار بن إسماعيل والسجل من الحاج الشعراني، وإلى الشيخ نهجي سلموني، وإلى الشيخ محمد سرواني عبدان البنجري، والشيخ نهجي مسمى مولية، والشيخ نهجي زين عبد الغني، وإلى أرواح جميع سكن معلمنا، أرواح والدنا وأمهاتنا وقرابتنا وذي الحكم علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم أيضا برحمته والمغفرة، وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية الجسمانية، وبطول العمر بصحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، أن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسنة الصالحون، وعلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pembacaan kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wala hawla illa billahil alim adada kulli harfin kataba yukhtabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jamil muslimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmi dharani amin. Babu qada'i hawaijil muslimin. Bab menyatakan fadli kelebihan, qadai menunaikan, melaksanakan, hawaijil muslimin hajat hawaij hajat orang Islam, keutamaan kelebihan memenuhi hajat orang Islam. Hajat itu apa? Hajat itu artinya sesuatu yang apabila tidak ditunaikan mudarat, ngarannya hajat. Nah, seorang bahajat bani nejar mun kada ditunaikan mudarat hajat ngarannya itu. Mun kada ditunaikan kada apa jua itu kada hajat lah. Bahajat jar. Nah, misalnya ada orang kelaparan, bila kada diberi makanan matinya, nah itu hajat ngarannya lah, mudarat. Orang tautang ditagih orang, mungkin kada kau bayar bisa masuk penjara atau apa. Nah itu kita dia datang minta mohon supaya tolong mana nah kada ulun bisa dianu orang umpamanya tangkap orang atau apa atau apakah mudarat. Nah itu hajat. Lamun kada apa juga kada hajat lah. Mun mintu aja toh. Hajat itu. Jadi menunaikan hajat. Nah banyak kayak hajat orang Islam.
Lalu apa kelebihannya? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alul khaira, perbuatlah, kerjakanlah al khair, kebaikan. Ini umum, kebaikan apa aja, termasuk ini tadi menunaikan hajat. Perbuatlah segala kebaikan, la'allakum tuflihun. La'allakum situ maknanya pasti. Di Quran itu bila ada makna la'alla, pasti maknanya. Padahal kalau bahasa Arab la'alla itu mudah-mudahan, semoga, kan tuh kayak kada pastilah. Tapi kalau dari Allah, la'allakum pasti maknanya. Pasti kamu akan tuflihun, pasti kamu akan beruntung. Bila la'alla itu maknanya litahqiq kalau di Quran ini. Kalau bahasa kita, bahasa Arab la'alla nih, ya mudah-mudahan kawa, itu bahasa kitanya anunya. Tapi kalau di Quran pasti. Banyak kalau di Quran tuh la'allakum lah. Orang puasa toh, la'allakum tattaqun, bila kamu puasa pasti. Nah, itu. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapat untung karena berbuat kebaikan. Tapi itu kena sesuai niatnya palanglah. Wa qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, apa saja, apapun yang kamu kerjakan, min khairin, daripada kebaikan. Apapun yang kamu kerjakan daripada kebaikan, ucapan kebaikan, niat baik, ucapan baik, membantu, menolong, masuk toh, baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta dan lain sebagainya. Fa innallaha bihi alim, Allah maha mengetahui dan Allah pasti membalas. Fa innallaha bihi alim, Allah alim, Allah tahu aja. Tuhan maha tahu, ilmu, kita yakin Allah melihat dimanapun kita berada. Biar orang lain kada tahu, Tuhan tahu, Tuhan melihat dan Tuhan membalas. Nah, sesuai dengan niat kita. Fa innallaha bihi alim wa yuwaffi sawabahu. Allah akan menunaikan pahalanya, akan mengganjar pahalanya. Itu ayat tentang perbuatan kebaikan pasti diketahui dan pasti akan dibalas oleh Allah. Yakin kita itu. Cuma balasan Tuhan itu ya bukan menurut kita. Itu terserah sidin. Ya kalau balasan itu bisa aja Tuhan membalas langsung, bisa beberapa waktu akan datang, bisa. Nah, kita tuh kalau kawa minggu ini juga balasannya anak kontan lah. Nah, Tuhan itu terserah sidin. Cuma Tuhan pasti akan membalas. Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-muslimu, sama dengan hadis yang sudah lalu nih. Al-muslimu akhul muslimi, orang muslim saudara dengan muslim yang lain. Beda suku, beda bangsa, tapi sama muslim bersaudara. La yazlimuhu, tidak boleh menzolim, menganiaya, ma'anu, kada boleh ma'anu. Ma'anu apanya aja lah. Sifatnya, badannya, apalagi wala harta bendanya itu. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk dianiaya. Dia tidak menganiaya tapi orang lain disuruhnya, sama lah. Nah, banyak aja itu kalau kada langsungnya orang lain disuruhnya. Nah, jangan juga. Oman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Rasulullah, apabila seseorang berusaha menunaikan hajat saudaranya umpama berada dalam satu situasi yang sempit, terjepit atau apa, susah dan lain sebagainya, hajat ini kalau ditolongi bahaya, mudarat, lalu dia berusaha menolong dengan tenaga, dengan pikiran atau dengan harta, kana Allahu fi hajati, pasti Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Nah, jadi ini salah satu amalan supaya hajat kita kabul. Hajat orang dia baik, hajat orang lain pun
diusahakan supaya kawa juga mengabulkan hajat orang. Nah, insya Allah hajat kita pun dikabulkan, ditunaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Dan barang siapa melapangkan, memberikan kelapangan. Tadi utang pamannya sampai tempo sudah lah. Kalau kau bayar, ya lah. Nah, sudah diberikan waktu setengah bulan. Nah, alhamdulillah ya, kan lapang sedikit lah. Berjanji sudah bayar. Nah, kita memberikan apa? Nah, kita memberikan kelapangan. Jadi hatinya lapang sedikit dah. Nah, bayar barang aja bentuk kelapangan itu apakah? Kita tadi misal hutang. Nah, atau apakah? Kurbatan, seakan satu kesempitan, satu kesulitan dilapangkan. Farrajallahu anhu, niscaya Allah lapangkan juga kesusahan yang melapangkan nih daripada qurabi yaumil qiyamah, kesusahan di hari kiamat karena itu nang pasti tuh di hari kiamat. Maka banyak di hari kiamat itu 1001 macam kesulitan hari kiamat. Wah, luar biasa. Tapi karena dia di dunia melapangkan orang muslim, Allah lapangkan juga kesulitannya di akhir kiamat. Nah, di dunia apa bisa Tuhan menghendaki, di dunia pun diapai bisa jadi dilapangkan juga. Nah, cuman pasti di hari kiamat dulu sesulit-sulit hajat kesulitan di dunia dibanding lawan kesulitan di akhirat jauh sulit di sana. Di sini kita masih bisa. Nah, jadi menolongi lah, melapangkan. Wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah, dan barang siapa satara menutup, menyembunyikan, tidak membuka, tidak menyebarkan keaiban, kecelaan orang muslim. Orang semua itu ada kecelaannya ya, kalau sebaik-baik orang ada aja ya kalau anu itu kekurangannya. Nah, kita tutup. Bila ada nambah pender, sudah. Kita pender lain aja. Jangan dipender itu lah. Jangan mau yan itu aja. Berusaha. Nah, menutup aib, ngarannya celak. Satarahullah yaumal qiyamah. Allah tutupi juga keaibannya, kesopanannya pada hari kiamat. Nah, ini di hari kiamat sama tadi. Hari kiamat tuh semua orang tahu mun terbuka ya kalau. Tapi dulu ditutupi kada tahu orang. Di dunia masih paling sekampung tahu atau lah. Nah, di hari kiamat itu semua orang tahu. Tapi kalau Tuhan menutup, karena dia pernah menutup aib orang Islam di dunia, ditutup juga di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hampir mirip aja artinya ini. Siapa yang nafasa, memberikan kelapangan daripada seorang mukmin akan satu kesulitan daripada kesulitan dunia, Allah lapangkan daripadanya satu kesulitan daripada kesulitan hari kiamat. Wa may yassara an mu'sirin, barang siapa memudahkan ala mu'sirin, orang yang sulit. Jadi di Jakarta utang tadi, sudah kena bayar. Atau ada jodoh hebat lagi, sudah dibariakan aja sudah, utang dibariakan aja sudah. Kalau jadi ditagih lah, dibariakan aja. Misalnya, kalau kau bayar, nah itu lebih lagi bang lah. Ingin memberi tempo aja sudah diberikan kelonggaran, sudah alhamdulillah. Apalagi kau membariakan begini. Bi ibra'in au hibatin au shadaqah. Nah, atau menunggu sampai dia mudah membayarnya. Nah, itu. Pokoknya memberikan kemudahan lah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nah, Allah mudahkan di dunia dan di akhirat. Nah, ini di hadis ini jelas disebut di dunia. Di dunia pun dimudahkan, lebih-lebih lagi di akhirat. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah, dan barang siapa menutup kecelaan orang Islam, Allah akan tutup celanya di dunia. Nah, disebut sini di dunia, di hadis ini di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah menolong seorang hamba. Allah pasti menolong seseorang hamba, maka nal abdu, selama hamba itu
fi auni akhi, menolong saudaranya. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ya kita bangun guring berniat menolongi orang lah, ada orang minta tolongi misalnya. Ya semampu kita ya, kalau menolong itu kan macam-macam caranya. Semampu, sedapat mungkin, sebisa kita. Seorang kada kawalan jar, duitnya kada dijual, seorang tenaganya kada dijual, pikirannya lah, pendapat atau saran, iya juga salah. Nah ini begini, iya juga tuh menolong juga katanya. Jadi macam-macam lah bentuknya pertolongan itu. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa menjalani akan satu jalan. Nah ini hadisnya. Menjalani satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mendapatkan ilmu. Nah ini kita turun dari rumah, hendak kemana? Hendak ke situ aja, ke masjid. Nah apa di masjid? Mendengar hadis-hadis Nabi, ilmu kalau hadis Nabi lah. Nah menuntut ilmu kalau jalan mana terserah aja, jalan darat, jalan laut, jalan dapur, jalan barang aja jalannya. Turun dari rumah menuju tempat ilman yang di sana dibaca atau dipelajari ilmu agama banglah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini kita nang wajibkan ilmu itu 3. Nang jar Nabi, thalabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu wajib. Ilmu nang mana nang wajib? Ilmu banyak ya Allah, biologi, geografi, apa-apa macam-macam ilmu itu ilmu ini macam-macam. Kalau nang wajib ilmu cuma 3 aja. Ilmu tauhid, mengasahkan Allah. Tauhid itu bukan mengasahkan Allah, tauhid itu kan rukun iman. Ilmu tauhid itu rukun iman. Percaya kepada Allah, malaikat, ya kah? Kitab, Rasul, hari kiamat, takdir. Nah, 6 kan rukun iman. Itu tauhid pembahasannya. Sudah kita baca dikit-dikit dulu. Kemudian ilmu fikih pembahasannya 5. Rukun Islam, syahadat, salat. Nah itu tuh yang wajib dipelajari. Zakat, puasa, haji. Kalau hendak haji, Bang. Kamu kada hendak naik haji, kada wajib belajar dulu. Mun hendak naik haji wajib belajar. Sembahyang pang itu pasti mau kada mau harus belajar. Puasa, kita belum puasa lagi kada wajib belajar dulu. Nah, tapi berdahulu kada salah. Zakat itu Islam, fikih lah. Kemudian yang ketiga tasawuf, ihsan itu. Nah, tasawuf tuh banyak tuh. Masalah taubat, syukur, sabar, itu tasawuf. Tawadhu, ya itu lah masalah. Nah, itu pembahasan banyaknya lagi. 3 macam ilmu itu yang kita wajib belajar. Lalu kita berjalan menuju satu tempat yang di sana dibaca ilmu. Kita berjalan itu sahalallahu, niscaya memudahkan Allah dengan sebab dia berjalan menuju ilmu itu, tariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Nah, alhamdulillah. Jadi contohnya kayak kita nih. Ya kalau jadi kita nih mempermudah jalan menuju surga. Jalannya dengan cara menjalani jalan untuk menuju ilmu, untuk memperdapati ilmu. Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena jalan menuju surga itu kada semudah, kada mudah. Tapi dengan cara ini insya Allah dimudahkan Allah. Alhamdulillah. Ilmu syariat tadi. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Insyaallah akan mudah jalan. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tiada berhimpun satu kelompok, satu orang, satu kelompok golongan, fi baitin di satu rumah, min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu apa ya? Rumah Allah itu ya masjid, ini rumah Allah nih. Ini Baitullah nih lah. Baitullah katanya, baitin min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Iya masjid. Nah, berkumpul satu kaum
fi baitin, satu rumah daripada rumah-rumah Allah, wal masjid, yaitu masjid. Bapaan berkumpul itu yatluna kitaballahi, membaca mereka itu akan kitab Allah, Al-Quran. Contoh yang paling mudah, betadarusan lah, betadarusan. Yatlun ya, kalau membaca ayat-ayat Allah. Nah tadarus bisa jopang baimbai lah. Di sini baca dulu. Nah, sambungannya wa yatadarasunahu, tadarus. Tadarus itu kayak apa yuk? Ngaran tadarus. Ngaran tadarus itu membacanya berganti. Itu tadarus ngarannya. Mun baimbai itu lain tadarus tuh. Bismillahirrahmanirrahim, baimbai Yasin. Itu kan tadarus, membaca aja, membaca kitab Allah aja. Tadarus itu berganti. Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudarisuhul Quran, lalu membaca Quran, Nabi berdiam mendengarkan. Tuntung malaikat Jibril, Nabi membaca, malaikat Jibril menjaga. Itu ngarannya tadarus. Ya kita bulan apa biasa ya? Bulan puasa lancaklah tadarus di Quran. Ya, tadarus bergantian membaca. Tadarus Quran. Itu bagus juga Bang tuh. Soalnya nang lain menjaga kan ya, kalau kau menagur mensalah. Nah, solong kolir turun aja. Kenapa? Kasihan karena kada ketaguran. Itu ada jiwan itu. Kada mau turun kolir orang kada ketaguran salah terus baca. Ya, lihat kan ya, mbah mun sakakawannya ya lah. Nah, mun hendak mengambil pahala ini nah, ya tagurakan, tapi ya nang menagur ini banu jo pulang mun tagur bener bisa kada kau marah lagi. Tadarus katanya itu. Nah, berkumpul di satu bait dari satu masjid, rumah-rumah Allah tadi, membaca Al-Qur'an. Masuk aja tadi, membaca aja dulu. Apa tadarus ya jadi dua macam. Illa nazalat alaihimus sakinatu, melainkan turun atas mereka itu, turun as-sakinah, ketentraman, kedamaian. Nah, as-sakinatu, sakinatu kedamaian, ketentraman. Turun, Tuhan menurunkan situ. Ada kalau di Quran itu ayat lagi, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan kedamaian, ketenangan di hati orang yang beriman. Jadi hati itu tenang. Memang Quran itu. Quran itu satu di antara mukjizat Quran itu tenang. Kalau orang baca Quran, nah apalagi bacaannya diusahakan bujur, tahu artinya lebih bagus lagi lah. Ingin yakin ini firman Tuhan dulu sudah ada rasa nyaman hati, damai, tenang itu. Itu Quran tuh di antara mukjizat Quran tuh. Mentahu artinya bagus lagi. Jadi kita kalau bisa di samping membaca yang biasa, ada kan pada tahu artinya, terjemahannya ya. Kalau jadi kada salah membaca terjemahan. Nah, umpamanya sehari sebaris ke dua baris kah membaca terjemahan ini ayat ini. Kita kada tahu maknanya, kada betul bahasa Arab. Ada terjemahan kan Al-Qur'an Departemen Agama kah atau mana. Nah, ya. Itu menambah, itu bagus. Ya kalau tahu artinya, ingin kada tahu artinya kan sudah yakin itu firman Allah. Allah turunkan nyaman di hati, tenang lah. Nah, itu mukjizatnya Quran tuh, salah satunya. Nah, jadi baca Quran bergilir tadi, Allah turunkan kepada turun atas mereka itu rahmat, as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan meliputi akan mereka itu yang kumpul tadi ar-rahmah, oleh rahmat Allah. Nah, rahmat turun. Jadi ketenangan turun, rahmat turun. Apakah itu berupa apa rahmat itu? Macam-macam rahmat itu. Wa habbathumul malaikatu, dan mengelilingi, melingkungi oleh malaikat Allah, malaikat turunan. Memang kita kadang melihat lah, jangannya melihat sokong malaikat turun, berapa ribuan malaikat turun, melihat mendengar orang nang mengaji tadi, membaca Quran, turunan malaikat nang turun itu malaikat rahmat itu.
Malaikat ribuan yang turun, kita kadang melihat lah, bisa melihat malaikat. Malaikat itu makhluk Tuhan yang paling banyak, pembanyak-banyaknya makhluk Tuhan malaikat. Semua yang tumbuh ada malaikat. Apa yang tumbuh? Sabat, rumput, semua ada malaikatnya. Nah, manusia banding malaikat, banyak malaikat. Manusia kumpul, jin manusia kumpul jadi satu. Binatang-binatang laut darat kumpul jadi satu, banding dengan malaikat, banyak malaikat. Itu makhluk Tuhan yang paling banyak, malaikat. Nah ini kan rukun iman ya lah. Rukun iman yang kedua, percaya kepada malaikat ya. Siapa malaikat itu? Malaikat itu makhluk Allah, tidak laki-laki, tidak perempuan, kada beranak, kada diperanak lah. Nah, dan mereka tugasnya, malaikat itu punya akal, akal aja, kada punya nafsu. Jadinya nang baik aja, kada semua nang bagus-bagus aja malaikat. Nah, itu wajib kita ketahui, Allah punya makhluk yang bernama malaikat. Nah kemudian yang 10 tuh, yang 10 wajib kita ketahui lah. Wajib itu anunya aja, asal tahu aja lah. Malaikat Jibril apa? Membawa wahyu, ya Allah, mewahyu nabi-nabi, rasul-rasul. Tapi habis sudah rasul-rasul kada ada lagi, jadi malaikat Jibril sendiri kada turun lagi. Tapi ada satu riwayat ya, orang yang meninggal dunia dalam wudu dihadiri oleh malaikat Jibril. Itu ada riwayat itu. Orang yang meninggal dalam wudu, dalam suci meninggal, datang malaikat Jibril jar menghadiri. Itu satu riwayat ada. Jadi malaikat Jibril pembawa wahyu, Mikael mengatur hujan, merupakan anak dalam perut ibu, ya lah. Nah, angin itu urusan urusan angin, urusan apalagi urusan ekonomi jangan. Nah, jaka berat menteri ini, menteri perekonomian, pertanian kah, Pak? Merupakan anak dalam perut. Ini banyak sih di bawah malaikat Mikael itu bukan juta lagi, triliun malaikat. Nah, Mikael. Nah, sidinnya ada di atas langit ketujuh. Israfil, ya lah, yang ketiga lah. Kami katakan ya lah sambil Israfil. Ini sebutin aja tugas sidin. Di langit ketujuh sambil mahawasi Lauhul Mahfuz. Nah, mahawasi sidin itu aja. Itu aja pandangan Sahibus Sur. Apa sur? Trompet lah. Trompet itu berbunyi. Sur itu ya orang bahari nyebut trompet lah. Sur. Apa jar? Sangkakala ada juga. Nah, itu bahasa orang bahari. Tiup. Nah, bentuknya itu seperti tanduk, ya lah. Nah, di hatinya halus, bawa gana. Itu menurut hadis. Itu karena sidin belum bertiup lagi, belum nih. Berapa tiupan itu? Wa yauma yunfakhu fis-sur, apa yauma yunfakhu fis-sur wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, ya kan? Tiupan itu ada 3 menurut riwayat. Karena dekat-dekat kiamat sudah parak anunya tiup sur pertama. Tiupan apa itu? Tiupan hancur-hancuran. Gunung meletus, laut bergelombang. Nah, pendeknya hancur-hancuran dari itu tiup sur pertama itu. Nah, kayak apa leh? Habis itu tiupan kedua mati. Nah, tiupan yang kedua semuanya meninggal, semuanya mati. Sampai ke sidin pak bisa mati. Malaikat Jibril semuanya mati. Nah, habis mati itu berapa tahun? Ujar Nabi 40. 40 itu 40 apa? Kada tahu, 40 hari kah? 40 tahun kah? Nah, jadi keadaan alam tuh sepi, sunyi. Kada langit, kada bumi, kada hancur semuanya. Waktu itu Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Siapakah raja hari ini?
siapakah raja? Siapa nang nyahuti ka dia? Allah aja nang hayyun qayyum, Allah aja nang hidup, nang lain matian. Malaikat Jibril meninggal juga sudah lah. Sampai iblis mati juga, iblis terakhir mati. Iblis mati terakhir. Itu dicabut oleh malakal maut. Nah, tuh. Iblis ini masih hidup lagi nih. Lah. Ya, iblis berdoa minta anuakan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, berikan tempo ulun sampai hari bangkit. Oh, itu doa iblis toh. Minta sampai penghabisan hari. Ujar Tuhan, innaka minal munzarin ila yaumil waqti malam. Aja ikam ku anuakan. Wah. Lah, sebuting to doa iblis dia apa? Ya itu habisan matinya. Tinggal berdua lalu malakal maut aja lagi. Nah, itu gin buka benar. Kamu syrik, kamu grip ke barat ke timur, tapi nang memberakan di orangnya. Nah, ada di muka, ada akhirnya kada kau lagi iblis dicabut rohnya oleh malakal maut. Bah, di situ di semua sakitnya orang dicabut roh dikumpul berapa triliun manusia, kayak apa sakitnya dikumpul lon siapa? Lon iblis. Wah, iblis menggerong. Nah itu sur lah. Kemudian tiup yang ketiga, nah ya nang bangkit tuh. Wa yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sur, nah terus tiup ketiga. Nah, jadi di dalam sangkakala trompet tadi di situ kumpul roh semua kita nih sana rohnya. Berapa kayak peganalnya lah, Allah alam. Bunyi ditiup sirin. Nah, semua roh keluar dari trompet itu menuju jasad masing-masing. Hebatnya kekuasaan Allah. Kada tepa huruf. Walaupun tepa bisa huruf lahir. Jasad si rohnya si A, takabi masuk karena mau pas. Nah ini Allah Maha Kuasa lah. Nah, turun masuk ke dalam roh, ke dalam jasad masing-masing. Jasad kita kan dikembalikan, nang hancur dikembalikan lah. Ada pun kada hancur, banyak pada kada hancur. Ada 9 macam orang kada hancur jar di kubur tuh kena. Nah, macam-macam tuh. Orang mati syahid lah. Orang nama amalkan surah Tabarok saban malam. Saban malam baca Tabarok. Insyaallah di kuburnya kada hancur jasadnya. Dan apa? Lepas daripada siksa kubur. Kita baca Tabarok saban malam. Suratul Mulk. Kama ya'tikum bima immain itu termasuk. Ada beberapa macam itu. Nah, itu tiup ketiga malaikat. Apa tadi ngarannya? Mikail. Nah, Jibril, Mikail. Israfil. Kemudian yang keempat Azrail. Nah, ini Azrail. Malaikat Jibril kita kadang-kadang bisa melihat. Malaikat Mikail kadang-kadang juga dilihat. Israfil ya juga. Nah, yang ketiga, yang keempat nih. Siapa? Azrail. Ada orang baca Israel lah. Di salawat tuh Azrail bang. Ya, Azrail. Nah itu kena kita melihat. Kita dapat karena kita sidin lah. Nah satu saat kena cepat atau lambat dan lambat ya dan panjang umur. Nah melihat sidin datang. Tapi sebelum sidin datang, nih dulu anak buah sidin, semua mencabut mulai mana? Itu dulu anunya tuh hanyar sidinnya kena. Nah, tapi ada satu riwayat, ini bagus dari riwayat inilah. Malaikat Azrail datang, hendak mencabut roh dari dari muka, dari mulut. Waktu hendak mengambil dari mulut, tiba-tiba keluar di mulut. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat, istighfar, Quran, keluaran. Stop, kada boleh. Pian kada kau jalan sini. Dari mulut si nang hendak mati tadi keluaran. Zikir berbentuk satu makhluk menangat kada kau. Kada kau ambil sini nak jalan sini kada kau. Lalu baalih ke tangan.
Ujar tiba-tiba keluar dari tangan. Apa yang keluar? Pahala sodako. Ya Allah, pahala menolongi orang lawan tangan. Nah, amalia yang berasal dari tangan keluaran, menghalangi malakal maut kada boleh masuk sini. Nah, tangan kanan, tangan kiri. Nah, ada kawalah. Balik pulang. Kemana? Mulut sudah tadi, ke mata pulang. Kalau pindah kau di mata. Nah, kayak itu juga keluar dari mata. Amalia yang berasal dari mata. Apa ya? Amal-amal yang berasal dari mata. Memandang Quran. Nah, kita membaca Quran tuh bagus saja kalah biar hafal tuh, kada salah. Seorang apa dari Yasin jar, kada salah pun ada aja anunya. Nah, ya Allah, ini memandang Al-Quran itu ibadah tuh. Nah, ibadah mana mulut membaca, mata memandang, dua ibadahnya. Memandang wajah ibu bapak, ya juga tuh lah dengan perasaan kasih sayang, kasihan. Nah, memandang orang-orang solehin, orang-orang soleh, para aulia. Makanya kita di rumah tuh kalau bisa gambar-gambar tuh banyaki gambar-gambar orang-orang alim, wah apalagi tingkat aulia tuh nah bagus tuh di rumah tuh. Pandang guru mana, ini guru Bangil misalnya atau siapa. Nah, ya Allah berkat Datuk Kelampayan barangnya. Nah, ada gambarnya kan, habaib banyak tuh. Berdoa kita, ya Allah berkat sidin ya Allah. Nah, biar kada berdoa ingin memandang aja tuh sudah apa? Sudah pahala mandang orang soleh, wali pulang sini. Nah, apalagi berdoa kita, ya Allah berkat Datuk Kelampayan, ulun minta ya Allah. Napa padanya? Artinya minta ilmu manfaat barangnya amal. Barangnya lah apakah itu amal tuh amaliyah. Nah, pendeknya dan lagi termasuk amaliyah mata memandang alam semesta dengan tapakur. Ya juga tuh memandang alam lah. Kan banyak orang tuh mencari seronok mencari jar apa nah memandang malam nih. Tapi jangan cuma pandang aja, di hati ada Allah. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau jadikan semuanya ini batil, semuanya ada manfaatnya. Allahu Akbar, maha besar pian ya Allah. Nah, misal kita mandang gunung ya Allah, kan banyak orang nih mandang laut, mandang apa itu. Itu kada kawa. Balik pulang malakal maut, jalan batis pulang, anak mengambil. No, sekalinya dibatis keluaran pulang. Amalia yang berasal dari kaki batis. Kenapa? Berjalan sembahyang Jumat. Nah, itu ya itu amal itu. Atau berjalan ke jemaah, berjalan ke majelis ta'lim. Nah, gitu lah. Matan di rumah berjalan. Sorong ban aja bawa pakai kendaraan aja. Sama kada berjalan batis. Ya sama aja berjalan berapa itu. Nah, itu amalia itu ada. Itu yang keluar menahan malakal maut mengambil roh. Akhirnya kada kau mengambil lagi. Kada kau mengambil, kenapa dihalangi semua? Lalu lapor kepada Tuhan, ya Rob, bagaimana? Kada kau mengambil. Ujar Tuhan, uktub ismi, tulis namaku, pikapik di telapak. Ya ada aja telapak tangan sini rupanya lah. Tulis ngaranku aja Tuhan. Tampayakan loninya. Maka ditulis oleh malakal maut nama Allah di telapak tangan. Nah, itu aja sidin, tampayakan sidin, langsung rohnya keluar tanpa dicabut. Rohnya keluar langsung. No. Mun kada dicabut tuh sakit lah. Ada sakit pun lah. Nang sakit tuh dicabut kan. Ini keluar seorang. Nah itulah roh keluar seorang. Nah, itu salah satu riwayat. Nah, kisah malakal maut. Nah, itu kisah malaikat dari lah. Banyak kayak 10 macam tadi. Mungkar nakir. Nah, di kuburan kana ya jone nang kita terdapat mau terdapat kana to mungkar nakir ya juga to kita terdapat kana datang sidin lah. Mudahan dilepaskan daripada fitnah kubur. Makanya berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri datang sidin bertakon. Paling sidin menakoni itu aja biar itu boleh kasih lah. Nah, Raqib Atid, nah ada tiga nih. Raqib Atid, apalagi Malik dan itu. Nah, itu malaikat yang wajib kita ketahui kan 10. Nah, lain pada itu banyak ya. Nah, ini nang datangan tadi. Datang ke mana? Ke
tempat orang membaca Al-Quran. Kemudian hadis wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka itu terhadap malaikat-malaikat yang ada di atas nang kadumpat datang. Nah, di bahasa kita aja lihat itu nah bubuhan itu nah tuh orang tuh nah berkumpul di masjid. Nah, itu Tuhan bangga-banggakan mereka yang berkumpul itu, dibangga-banggakan Tuhan terhadap malaikat. Nah, tuh lihat datangannya nah berkumpul membaca Quran, bertadarus. Nah, kenapa Tuhan jadi menguja-nguja itu ya? Seolah-olah Tuhan mengingatkan lawan malaikat bahari waktu Tuhan hendak menjadikan Nabi Adam adalah kenapa je malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah, makhluk manusia yang menjadi khalifah, penduduk di muka bumi. Apa je malaikat menjawab? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kalau aja malaikat. Ya Allah, apa pian jadikanlah di muka bumi itu may yufsidu, yang membikin kerusakan aja gawian, banyak nyari kerja. Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Malaikat sepertinya kurang jaga bahasa kita tuh kurang setuju pian jadikanlah di muka bumi itu orang nang cegar merusak aja gawian kana. Inya baharinya sebelum manusia jin dulu nang mendiami muka bumi nih, jin asalnya. Sebelum Nabi Adam itu jin. Iblis sudahnya tuh jin. Nah, jin itu gawiannya ya baru rusak lah, numpak ada baklahi gawian. Nah, itu asalnya. Lalu Tuhan nak menjadikan manusia, ujar malaikat kayak itu kan adalah. Nah, wa nasbik wa mayufsidu, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Nah, jadi seolah-olah kurang malaikat lah Tuhan nak menjadikan manusia nih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami memuji dengan engkau ya Allah, mensucikan pian. Oh, ya malaikat. Nah, akhirnya apa? Jadi jupang Tuhan mulalah. Nah, lihat aja Tuhan nang jadikan semalam. Nah, manusia nang gawian menumpahkan darah. Tuh lihatin bubuhannya berkumpul di masjid mengaji Quran, baca. Nah, itu kalau Tuhan tuh membangga-banggakan katanya lah. Alhamdulillah kepada malaikat tadi. Ucapannya bahari itu. Wa dzakarahumullah fi man indahu, Allah sebut-sebut mereka itu nang berkumpul-kumpul di masjid, di tempat-tempat yang baik tadi membaca Al-Qur'an. Allah sebut-sebut kepada malaikat-malaikat yang ada di atas sana. Alhamdulillah. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang lambat atau sedikit amalnya, tiada cepat dengan dia tiada bisa menghubungi akan keturunannya. Maksudnya ini apa? Kalau orang keturunan orang alim, keturunan orang wali alim lah, apakah sama lawan kaidatunya itu? Lihat dulu, mun amalnya sama lawan sidin bisa, tapi lah mun amalnya kada juga kada, biar keturunan siapa? Nah, itu maksudnya lah. Nya kada apanya, bukan keturunan tapi amal lah, keturunan orang mulia umpamanya, orang hebat, orang wali umpamanya, tapi buyutnya kada wali, buyutnya amalnya kada aja, kada kawannya mai lawan kainya itu, lawan datunya ya Allah. Nah, kecuali amalnya kayak sidin juga, hanya kau bapak ngomongi. Jadi seseorang tuh bukan dengan keturunannya, tapi seseorang tuh dengan amalnya. Itu hadis yang keberapa tadi? Hadis yang kedua aja hadisnya sini nah. Dua macam aja. Bab ini dua hadisnya. Kemudian sambungannya babus syafa'ah, bab syafaat. Nah, karena sambungannya syafaat. Syafaat itu bahasa kita pembelaan, membela. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nasta'inuka Allahumma ala fasadin fina wa nas'aluka salaha umrina kullihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.